Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Daerah Blitar, amuk di kebun cengkeh. Keras lawan keras, Kapolres dilempari, 2 orang tewas kena pelor Brimob, mahasiswa mogok makan. Sekitar 500 orang mengepung kantor perusahaan perkebunan cengkeh PT Brangah Banaran di Desa Sidorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu pekan lalu. Sambil mengacung-acungkan parang dan pentung, mereka berteriak-teriak minta 13 kawannya dibebaskan. Kawan-kawannya itu memang dilepas, tapi suasana malah jadi runyam. Beberapa orang yang habis disandera tadi tampak babak belur. Mereka bilang dipukuli polisi. Mendengar itu, orang ramai pun melempari kantor perkebunan itu. Para karyawan berhamburan keluar. Sekompi pasukan brigade mobil atau Brimob segera membentuk barikade. Sejenak mereka berhasil membubarkan massa dengan gas air mata. Tapi amuk terlanjur berkobar. Massa kembali merangsek dan menghujani polisi dengan batu. Ketika lemparan mengenai dada Kepala Kepolisian Resor Polres Blitar, Letnan Kolonel Anang Iskandar, polisi pun hilang kendali. Mereka memberondongkan pelor. Dalam sekejap puluhan demonstran rebah bersimbah darah. Sedangkan yang luput serabutan sembunyi di balik rimbunan pohon cengkeh. Aksi keras lawan keras ini berakhir sekitar pukul 16.30 dan 12 orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka berat dan ringan. 2 orang tewas, masing-masing Nur Hasim dan Sumarlin, sementara 40 orang kini diperiksa polisi. Asal muasal insiden ini adalah dari penangkapan 13 penduduk Sidorenggo Minggu pagi itu. Mereka dituding menjarah dan menebangi pohon cengkeh. Menurut Tarju, 43 tahun, tokoh masyarakat setempat, ulah kawan-kawannya itu adalah sebagai reaksi atas sikap PT Brangah Banaran yang menolak mengembalikan tanah penduduk. Tanah itu dirampas tahun 1960, kata Tarju, setelah kepala desa Rustamaji almarhum mengumpulkan warga 2 pedukuhan, Kelakah dan Tlogorame. Rustamaji minta mereka menjual tanahnya kepada negara untuk pembangunan lapangan terbang. Memang dibayar, tapi hanya tanamannya dan harganya pun murah. Belakangan penduduk kecewa karena ternyata tanah tersebut disulap menjadi kebun cengkeh. Kami dibohongi, kata Tarju. Mereka berkali-kali menyampaikan keluhan tapi tidak pernah ditanggapi. Semangat itu menyala lagi pada era reformasi. Meski berkali-kali ngeluruk ke DPRD dan melakukan negosiasi dengan PT Brangah Banaran, urusan itu selalu buntu. Akhirnya sejak 4 Juni lalu penduduk mulai menebangi pohon-pohon cengkeh dan menjarah buah yang siap dipanen. Mereka juga menggelar spanduk-spanduk di areal perkebunan. Suasana makin memanas. Puncaknya polisi menangkapi penduduk dan terjadilah insiden itu. Cerita versi Tarju ini dibantah AM Supriyanto. Menurut pimpinan PT Brangah Banaran itu, tanah yang diklaim penduduk tersebut luasnya hanya 173 hektar. Dari total 539 hektar kebun cengkeh milik Brangah Banaran. Letaknya di lereng Gunung Kawi. Klaim itu tidak berdasar karena Brangah Banaran telah membelinya. Menurut Supriyanto,
Lahan Branggah Banaran itu dulu merupakan bagian dari kebun karet milik Belanda. Setelah dinasionalisasi, 173 hektar dikuasai penduduk. Ketika gabungan perusahaan pabrik rokok Indonesia butuh lahan untuk kebun cengkeh dan pemerintah menyewakan lahan di Sidoarjo, maka lahan yang dikuasai penduduk itu diambil lagi. Semua diberi ganti rugi sesuai dengan harga waktu itu, baik tanah maupun tanamannya. Ia menunjukkan sekepok dokumen ganti rugi yang telah diteken warga Sidoarjo. Kami siap penyelesaian lewat jalur hukum, kata Supriyanto. PT Branggah Banaran memperoleh hak garap berdasarkan hak guna usaha tahun 1961 dengan masa sewa 35 tahun. Setelah habis pada tahun 1996, diperpanjang lagi hingga 2022. Tapi baru 4 tahun diperpanjang, kini sekitar 60% pohon cengkehnya ditebangi atau dipotong rantingnya. Kami butuh 10-15 tahun untuk memperbaiki lagi, kata Supriyanto. Akibat penjarahan itu katanya kerugian mencapai 900 ton. Kini cengkeh kering sekitar Rp30.000 per kilogram. Insiden di kebun cengkeh ini memicu aksi mogok makan yang dilakukan 7 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta asal Blitar. Sejak Rabu pekan lalu kami mengutuk keras tindakan sewenang-wenang aparat keamanan, kata Destian, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional UGM. Kapolres Blitar Letnan Kolonel Anang menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kami sangat terpaksa melepaskan tembakan karena mereka rame-rame menyerang petugas, tapi semuanya peluru karet, katanya. Ia kini harus siap-siap menghadapi gugatan keluarga korban. Saya tidak terima suami saya ditembak. Saya akan menggugat, kata Juminten, istri Nur Hasim. Saiful Anam, Gatra 1 Juli tahun 2000, halaman 45.